Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Prayitno dari channel Prayitno Berbagi. Pada kesempatan kali ini saya hadir untuk menyampaikan kajian tentang kerangka kurikulum Merdeka ya pada sekolah penggerak. Nah, dalam kerangka ini apa peran dari pemerintah dan apa peran dari satuan pendidikan atau sekolah. Baik, di sini ya muncul pertanyaan di dalam kurikulum satuan pendidikan ya, terutama kurikulum Merdeka yang akan kita terapkan ini. Nah, kita harus persiapkan dulu bagaimana pembagian peran pemerintah dan satuan pendidikan dalam pembelajaran paradigma baru. Nah, di sini peran pemerintah adalah satu, menyiapkan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Sudah channel Prayitno Berbagi sudah memberikan ya videonya ya, udah diupload. Silakan Bapak Ibu untuk mengkajinya ya. Nah, di sini profil pelajar Pancasila yang disiapkan oleh pemerintah yaitu berupa kompetensi dan karakter yang tertuang dalam 6 dimensi, berfungsi sebagai penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Yang kedua yang disiapkan oleh pemerintah yaitu struktur kurikulum. Yaitu struktur kurikulum itu adalah jabaran mata pelajaran beserta alokasi jam pembelajarannya. Ya, jadi struktur kurikulum sudah disiapkan oleh pemerintah berupa jabaran mata pelajaran beserta alokasi dan jam pembelajarannya. Yang ketiga yang disiapkan oleh pemerintah adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini adalah kompetensi dan karakter yang dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Ini ya disiapkan. Kemudian 4, pemerintah menyiapkan prinsip pembelajaran dan asesmen. Jadi prinsip pembelajaran dan asesmen ini berfungsi sebagai nilai-nilai yang mendasari pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Nah, kemudian apa yang disiapkan oleh satuan pendidikan? Yang disiapkan oleh satuan pendidikan komponennya yaitu 1, kurikulum operasional. Ya, maksudnya komponen yang dikembangkan oleh satuan pendidikan yaitu berupa kurikulum operasional. Kurikulum operasional ini menjabarkan kebijakan, rencana program, dan kegiatan yang akan dilakukan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran paradigma baru. Yang kedua adalah perangkat ajar, berbagai perangkat yang digunakan untuk mendukung pembelajaran paradigma baru. Nah, di sini pemerintah menyediakan contoh kurikulum operasional dan beragam perangkat ajar untuk membantu satuan pendidikan dan pendidik yang membutuhkan referensi atau inspirasi dalam pembelajaran. Satuan pendidikan diberikan kemerdekaan untuk memilih atau memodifikasi contoh kurikulum operasional dan perangkat ajar yang tersedia atau membuat sendiri-sendiri sesuai dengan konteks, karakteristik serta kebutuhan peserta didik. Nah, itu ya. Jadi itu hal yang disiapkan oleh pemerintah. Ada
4 komponen ya. Profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, keempat ini nanti di dalam channel Prayitno Berbagi akan dijelaskan satu persatu ya. Silakan Bapak Ibu bisa membuka ya linknya dan bisa menonton dengan utuh. Nah, ini yang tadi komponen yang dikembangkan ya oleh satuan pendidikan, diantaranya kurikulum operasional perangkat ajar. Nah, tadi yang disiapkan oleh pemerintah berupa profil pelajar Pancasila ya. Di sini proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. SD sampai SMA ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja untuk SMK ya. Jadi ada perbedaannya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk SD sampai SMA dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja untuk SMK. Proyek lintas ya, disiplin dan kompetensi. Nah, mari kita pelajari bersama. Di sini pelajar Indonesia ya itu melakukan berbagai kegiatan ya melalui intrakurikuler. Jadi pembelajaran yang dilakukan dengan intrakurikuler yaitu muatan pembelajaran, kegiatan pengalaman belajar, Jadi ini kegiatan pengalaman belajar untuk intrakurikuler ya, muatan pelajaran, kegiatan pengalaman belajar intrakurikuler. Kalau ekstrakurikulernya adalah kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat ya. Di sini profil pelajar Pancasila meliputi ya untuk membina pelajar Indonesia melalui kegiatan intrakurikuler, yaitu muatan pelajaran, kegiatan pengalaman belajar, dan ekstrakurikuler adalah kerjasama kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat. Di sini proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah proyek lintas disiplin ilmu yang kontekstual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan di lingkungan sekolah ya. Untuk budaya sekolahnya, iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolah ya. Nah, baik. Nah, kompetensi dan karakter yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila ini dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Nah, ini ya, seperti itu. Gambar 3 ini ya menunjukkan ini menunjukkan ya dan menjelaskan bagaimana satuan pendidikan dapat mencapai profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan kegiatan ekstrakurikuler dan dukungan budaya sekolah. Struktur kurikulum menjadi dasar perancangan pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sementara untuk kegiatan ekstrakurikuler dan budaya sekolah dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kapasitas
dan karakteristik peserta didik masing-masing. Dokumen ini berfungsi sebagai salah satu sumber informasi untuk memberikan gambaran umum tentang konsep dan pelaksanaan pembelajaran paradigma baru bagi para pemangku kepentingan, meliputi dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah, orang tua, dan mitra terkait lainnya. Selain itu, dalam dokumen ini terdapat dokumen-dokumen lain yang akan menjelaskan lebih terinci setiap komponen dalam pembelajaran paradigma baru. Ya, inilah ya. Ini adalah gambaran ya. Seperti apa profil Pancasila ya, pelajar Pancasila ini dikembangkan melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, serta melalui budaya sekolah ya. Baik, sehingga tercipta tujuan pembelajaran yang utuh sesuai yang kita cita-citakan bersama. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat ya. Jadi kerangka kurikulum Merdeka ya pada sekolah penggerak ini tadi sudah dijelaskan tentang yang disiapkan oleh pemerintah dan yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.